Bismillahirrahmanirrahim. Fitnatul Dajjal, kekacauan-kekacauan karena Dajjal itu bersifat paradigma. Jadi mainnya paradigma. Bayangkan COVID yang belum jelas juntrungnya dari mana, kita udah ketakutan semua, benar kan? Gak apa-apa lah masjid begini daripada ditutup, kan begitu. Betapa menangisnya, menjeritnya kolbu kita selama 3 bulan lebih, masjid di lockdown. Wah, stres kita Pak mikirin itu. Rohani kita yang stres. Sampai ada jamaah kita nangis-nangis, Ustaz, gimana nih masjid kita sering di lockdown ini? Wah, ini rindunya ke masjid dahsyat. Saya katakan dalam hati, ini orang benar-benar beriman ini. Tapi mau gimana lagi? Umurnya umur rentan. Bapak salam kepada Allah, ini mainnya di paradigma. Karena setiap hari diberitakan, setiap menit diberitakan. Akhirnya itu benar-benar masuk dalam pikiran kita. Kita nggak nolak kok COVID ada. Tapi kalau separah yang diberitakan, enggak juga. Coba hitung Mbak, berapa jumlah orang kematian dari bulan Maret sampai sekarang? Nanti Bapak hitung, berapa bulan itu? Maret sampai sekarang, berapa? Berapa bulan? Lebih ya? Maret, April, Mei, jadi 8. Itu hitung tahun lalu, selama 8 bulan, 2019, berapa orang meninggal? Coba catat, hampir sama. Tapi paradigmanya dirubah. Dulu meninggal karena flu, karena jantung, karena diabetes. Sekarang ditambahin berita COVID. Itu aja Pak, kalau nggak percaya buka datanya. Ya, datanya sudah dibuka online semua. Tinggal kita cek sendiri. Tapi kenapa kita ketakutan? Nah, yang disebut fitnatul Dajjal. Virusnya masuk ke kolbu atau cuma ke badan? Kalau ke badan selamat. Tapi kalau masuk ke kolbu, nanti Bapak udah jadi musyrik. Takut kepada selain Allah. Kita boleh waspada, tapi takutnya hanya kepada Allah SWT. Tetap waspada, pakai protokol begini ya sudahlah, nggak apa-apa, ngalah kita ya. Cuma kolbunya jangan kena virus. Virus ketakutan ini bahaya Pak. Ini coba tanya sama dokter, kalau ada dokter di sini. Orang kalau tenang, tensi darahnya dicek normal nggak? Tapi coba ada dokter yang suka nakut-nakutin pasien? Ada. Kamu yang cek darahnya Pak, habis itu naik langsung Pak, set. Langsung imunnya jatuh, ya kan? Maka Bapak salawatkan Allah, fitnatul Dajjal ini siapa sih yang bikin? Ayat yang paling jelas membicarakan ini, walaupun ahli tafsir pernah berdebat, tapi ayat ini semakin jelas. Ini adalah surat Thaha ayat 96. Jadi Allah Ta'ala mengkisahkan tentang Nabi Musa pulang dari Khalwat 40 hari. Khalwat itu menyepi. Nabi Musa menyepi 40 hari, masih ingat? Ya, awalnya 30 hari, lalu kemudian digenapkan jadi 40. Itu adalah rahasianya. Kita nggak sempat menciptakan sekarang. Ketika Nabi Musa pulang, pengikutnya yang sudah dikadar menyembah Allah, itu menyembah siapa? Sapi, kepala sapi. Ya, sapi. Jadi ada patung sapi bisa ngomong, Pak. Akhirnya disembahlah oleh Bani Israel. Kata orang Bani Israel cerdas. Kok nyembah kepala sapi ya? Maka orang-orang yang cerdas intelektual belum tentu cerdas spiritual. Mohon maaf, Bapak sudah lihat penguasa bisnis di Indonesia, orangnya cerdas nggak secara intelektual? Cara hitungan, cerdas. Tapi di belakangnya mereka melihara jenggot, tahu jenggot? Ya, jadi jimat sama dia. Ya, masang jimat di mana, masang kepala kerbau di mana untuk backup. Kita ketemu sama yang begitu, ya. Yang minta ke kita juga ada, tapi kan kita nggak punya ilmu yang gitu-gituan. Itu ilmu fitnatul Dajjal seperti itu. Nah, Bapak Saudara, maka Allah itu mereka lagi ngapain? Mereka cari aman, mencari keamanan. Nah, di zaman Nabi Musa cuma 40 hari dan sudah mengkader jamaahnya, umatnya bertahun-tahun, itu berubah. Bisa dibayangkan siapa yang merubah ini? Siapa namanya yang merubah ini? Masih ingat? Samiri, ya?
Samiri ini romannya gimana sih? Cerita aslinya, lahir dari mana, bapaknya siapa? Nggak ada, nggak disebutkan, Pak. Jadi siapa Samiri ini sebenarnya? Maka disebutkan kisahnya di sini. Nanti coba lihat 3 sikap Nabi Musa yang aneh. Ketika pulang melihat umatnya menyembah sapi betina, kepala sapi itu, Nabi Musa kemudian mengambil jenggotnya Harun. Jadi Nabi Harun itu terkenal dengan jenggotnya sampai ke dadanya. Ditarik sama siapa yang punya jenggot panjang tuh? Itu nanti mungkin bersama Nabi Harun tuh ya. Ditarik sama Nabi Musa. Nabi Musa tahu sendiri kalau dia pukul orang bisa mati. Jadi dia punya aji ninju, tangan besi, Pak, tangan bom. Dipukul orang mati langsung. Dan itu sudah terjadi sebelumnya. Ya Harun ketar-ketir juga kalau dipegang begitu. Tinggal diginiin kepalanya, Pak, habis deh. Apa kata beliau? Ini ayatnya, ya. Ya ibna la ta'khudh bi lihyati. Wahai anak ibuku, diingetin mamanya. Wahai anak ibuku, jangan kamu tarik-tarik jenggotku begitu, nggak sopan gitu. Sabar, slow. Terjadilah dialog yang luar biasa antara mereka. Akhirnya Nabi Musa kemudian sedikit turun emosinya, ya. Dan apa yang terjadi setelah itu disebutkan di dalam ayat ini. Selesai dalam tanda kutip menghajar Harun, datang ke pengikutnya. Pengikutnya disuruh apa? Tobat. Tobatnya orang-orang yang menyembah berhala ngapain? Bunuh diri, Pak. Jadi dulu tobatnya Bani Israel dari kesyirikan, dia harus tebas nafsiyahnya, jiwa badannya ini, karena badannya dibiarkan menyembah sapi. Untung kita nggak jadi umat Nabi Musa ya. Nanti antum kalau ketemu bisa ketawa-ketawa tuh. Untung kita nggak jadi umat Nabi Musa. Jadi jangan bilang Israel keren ya, Yahudi keren, belum tentu. Kita kalau jadi umatnya, tobat dari syirik harus bunuh diri. Tapi giliran ketemu Samiri, apa kata Nabi Musa? Fama khatbuka ya Samiri. Orang Arab kalau ngomong gini, itu sama kayak saya marah. Tapi saya bilang, Dek, kamu ada apa sih? Gitu. Nabi Harun mau ditonjok, dipegang jenggotnya, ditarik. Umatnya yang menyembah berhala disuruh bunuh diri. Giliran penyebab masalahnya nggak diapa-apain, Pak, cuma ditanyain, fama khatbuka ya Samiri. Ada apa masalahmu, hai Samiri? Kok 40 hari aku tinggalkan, kamu rubah akidahnya umat? Berarti Samiri tadi pernah jadi pengikut Nabi Musa? Belum tentu, ya, belum tentu, Pak. Di antara pengikut orang besar ada pengkhianat. Di saat Nabi SAW, Nabi Muhammad, Nabi kita, dapat turun wahyu surat Al-Mu'minun sampai di ayat penciptaan ayat 11. Berhenti di tengah. Nabi SAW lagi diam. Lalu si penulis wahyu namanya Abdullah bin Salah itu mendengar ayat yang turun ke Nabi, tapi Nabi belum bacain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang sering dibaca juga di sini Ustaz ya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik mencipta. Ibnu Salah mengatakan, wahai Rasulullah, aku mendengar bacaan ini. Apa kata Rasulullah? Tulislah, begitulah ayat itu diturunkan. Ibnu Salah kemudian GR. Oh, Muhammad dapat wahyu, aku juga dapat wahyu. Ngapain ikut Muhammad? Tunggu aja sendiri. Murtad dari saat itu. Jadi orang yang hatinya tajam pun disebut dengan mukasyafah. Qalbunya kebuka, belum tentu dijamin dia matinya muslim, Pak. Apalagi yang gak kasyaf, yang qalbunya gelap. Orang udah jadi wali, dipecat, Pak, dari wali. Ini dia nih, dia udah jadi wali, dipecat dari wahyu, dipecat dari kewalian, dipecat dari status sahabat Nabi. Menyeramkan ini. Nabi Musa yang sakti di zamannya, yang berdekatan dengan beliau ini 3 orang. Beliau, Nabi Harun, Samiri. Apa yang didengar Nabi Musa, Samiri bisa dengar.
kecuali ketika berkhawat 40 hari, Samiri nggak dengar. Nabi Musa berguru ke Jibril, Samiri dibesarkan oleh Jibril. Ini ayatnya berikutnya ya. Di ayat 96-nya, qala basurtu. Jadi setelah ditanya oleh Nabi Musa, fama khatbuka ya Samiri? Apa masalahmu wahai Samiri? Dijawab oleh Samiri, qad basurtu bima lam yabsuru bihi. Aku dikasih penglihatan yang umat ente gak lihat. Maksudnya saya juga diberi penglihatan alam gaib yang umatmu gak lihat. Gitu.